Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para rekan pembelajar. Untuk sesi kali ini kita masih di dalam seri perencanaan kebutuhan barang milik negara. Dan untuk sesi kali ini kita akan membahas terkait salah satu dari perencanaan, yakni perencanaan pemeliharaan barang milik negara. Rekan pembelajar, perencanaan kebutuhan barang milik negara sendiri ini terdiri atas perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, dan juga penghapusan. Dan untuk sesi ini kita akan membahas yakni perencanaan pemeliharaan. Tentunya kita perlu tahu pemeliharaan itu apa sih ya untuk barang milik negara. Jadi pemeliharaan ini merupakan suatu kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan, baik secara berdaya guna dan juga berhasil guna. Tentunya tindakan ini tanpa mengubah atau mengurangi atau menambah bentuk ataupun konstruksi asal dari BMN tersebut. Dan juga pendayagunaan ini harus memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun unit keindahan. Nah, tentunya rekan pembelajar juga perlu membedakan antara pemeliharaan, kadang juga mendengarkan suatu kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi. Nah, tentunya agar rekan-rekan juga lebih paham dan tahu beda antara ketiga, keempat, termasuk pemeliharaan ini adalah kalau renovasi itu dia sifatnya eh, atau wujudnya itu merupakan kegiatan penambahan atau perbaikan dan atau penggantian dari bagian aset tetap yang rusak. Atau juga bisa juga mengganti dengan maksud meningkatkan masa manfaat. Atau juga bisa kualitas atau bisa juga kapasitas gitu. Jadi ada penambahan bisa di salah satunya ya, atau mungkin bisa saja manfaatnya bertambah, kualitasnya ataupun kapasitasnya. Nah, ini kalau dia renovasi. Sedangkan kalau rehabilitasi dia lebih ke perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas. Di mana dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. Lalu restorasi. Nah, ini merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. Nah, inilah perbedaan antara pemeliharaan, renovasi, rehab, dan restorasi. Lalu kita perlu tahu juga apa sih aset tetap itu ya. Nah, ini sesuai dengan literatur di PSAP 07 dikatakan bahwa belanja pemeliharaan atas aset tetap atau subsequent expenditure atau pengeluaran setelah perolehan ini adalah pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang baik dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Nah, ini berarti dia menambah nilai dari aset tersebut untuk dapat terkait tentang aset tetap di PSAP 07. Lalu disebutkan juga apabila belanja pemeliharaan sifatnya periodik tidak memenuhi definisi peningkatan atas suatu aset dan melebihi batas minimal kapitalisasi, maka belanja tersebut tidak menambah nilai aset dan dianggarkan dalam belanja barang. Nah, tentunya untuk kriteria
ini bisa dilakukan skenario perencanaan pemeliharaannya. Lalu bagaimana untuk akun belanja sendiri dalam BAS ya? Jadi dalam mata anggaran pengeluaran untuk belanja pemeliharaan sendiri itu selalu dimulai 3 jilid pertama adalah mata anggaran 523 ya. Jadi kemudian contoh kalau 5231 ini belanja pemeliharaan, lalu kemudian 6 digit berikutnya ini detailnya ya. Apakah yang dipelihara itu gedung, peralatan, jalan irigasi lain, jaringan atau yang lain. Nah, kemudian kalau dia membentuk aset tetap atau menambah, maka dia dialokasikan di belanja barang. Contoh di sisi kanan ini mata anggaran 53, ini adalah belanja modal. 53211 itu adalah untuk peralatan dan mesin. Ini dikatakan bahwa pengeluaran pengadaan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain bisa pembelian, pengangkutan, instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Nah, ini ya. Jadi membentuk aset itu bukan hanya pembeliannya tapi juga biaya-biaya hingga aset tersebut siap digunakan dan juga termasuk biaya untuk penambahan penggantian. Nah, yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi peralatan dan mesin. Jadi contoh jika ada suatu perbaikan yang menambah baik itu masa manfaat ataupun tadi ya efisiensi peralatan maka tentunya harus dialokasikan di belanja modal. Lalu kita masuk ke perencanaan pemeliharaan sendiri ya. Kita lihat perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik negara itu sendiri adalah di mana kegiatan merumuskan rincian kebutuhan pemeliharaan atas barang milik negara yang dikuasai berdasarkan pada informasi keberadaan, kondisinya, maupun status penggunaannya. Tentunya di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yakni yang pertama berarti di sini yang kita harus perhatikan adalah eksistensi dari barang itu sendiri, kemudian bagaimana kondisinya, dan yang ketiga itu adalah bagaimana status dari barang milik negara itu. Lalu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam RKBMN pemeliharaan ini adalah di mana RKBMN pemeliharaan ini adalah untuk BMN yang berada dalam penguasaan Satker ya atau KPB dengan kondisi, nah ini yang perlu kita perhatikan yakni yang baik dan rusak ringan. Jadi tidak termasuk di sini adalah kalau rusak berat ya. Kemudian memperhatikan daftar barang kuasa pengguna dan daftar hasil pemeliharaan barang milik negara. Ini juga perlu diperhatikan oleh rekan-rekan. Lalu kemudian untuk BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara, ini diusulkan oleh kementerian lembaga yang menggunakan sementara BMN tersebut. Lalu rekan pembelajar, yang perlu kita perhatikan juga adalah objeknya. Jadi objek untuk perencanaan kebutuhan barang milik negara pemeliharaan ini adalah tanah dan atau bangunan ataupun selain tanah dan atau bangunan. Di mana dalam kondisi baik dan atau rusak ringan ya. Lalu untuk BMN dalam kondisi rusak berat ini dan masih tercatat di neraca Satker ya atau di neraca kementerian lembaga, maka kuasa pengguna barang ini dapat mengajukan dengan skenario usulan bisa dengan perencanaan pemindahan ataupun perencanaan penghapusan.
Nah, tentunya kita perlu tahu juga mana saja skenario BMN objek yang tidak dapat diusulkan perencanaan pemeliharaannya. Yang pertama adalah jika BMN ini sudah masuk dalam daftar rencana pemindatanganan dan penghapusan. Jadi dia tidak bisa diusulkan dalam perencanaan pemeliharaan. Lalu berikutnya BMN yang direncanakan untuk dihentikan penggunaannya. Wajar karena mau dihentikan masa mau dipelihara gitu ya, direncanakan pemeliharaannya. Kemudian BMN yang berupa konstruksi dalam pekerjaan atau KDP serta aset tak berwujud dalam pekerjaan dalam tahun yang direncanakan ya. Jadi contoh rekan pembelajar saat ini mengajukan usul. Nah, tentunya rencana pemeliharaannya itu adalah untuk 2 tahun ke depan ya. Nah, itu ya, itu maksudnya. Jadi jika dalam 2 tahun ke depan tersebut ada KDP atau aset tak berwujud dalam pekerjaan, maka dia tidak dapat diusulkan perencanaan pemeliharaannya. Lalu berikutnya apa? Yang tidak dapat diusulkan yakni di saat permohonan pada tahun direncanakan, BMN ini tidak dalam status penggunaan sementara, ya, ini tidak boleh, tidak diusulkan perencanaannya. Kemudian BMN yang dioperasikan oleh pihak lain, ini juga, ya, dan juga untuk BMN yang direncanakan untuk dimanfaatkan. Nah, ini juga eh, status BMN yang tidak dapat diusulkan untuk perencanaan kebutuhan pemeliharaan. Lalu kita masuk ke proses penyusunannya. Nah, ini kita bisa lihat flowchartnya kira-kira seperti ini ya. Eh, kita lihat BMN. Lalu tadi objeknya bisa tanah dan atau bangunan atau alat kendaraan dan juga tentunya BMN yang nilai perolehannya ini atau nilai bukunya ya ini di atas 100 juta. Jadi kalau tidak berarti dia tidak termasuk ketiga ini maka dia proses pengajuannya di luar RKBMN. Nah, kalau dia masuk kategori ini, maka hal yang perlu kita perhatikan kemudian adalah kondisi barangnya, ya. Kondisi barangnya di sini dikatakan adalah yang baik dan rusak ringan, ya ini, yang baik dan rusak ringan. Nah, kalau dia tidak masuk kategori tersebut, maka dilakukan proses penghapusan. Dan jika masuk dalam kondisi baik dan atau rusak ringan, maka kita lihat lagi apakah statusnya dalam penggunaan sementara, dioperasikan oleh pihak lain atau dalam status dimanfaatkan, ya. Jika ya, maka tidak dapat diusulkan pemeliharaannya. Tetapi jika tidak, maka kita usulkan pemeliharaannya. Nah, ini tentunya dapat menjadi guidance bagi rekan-rekan dalam mengajukan proses RKBMN pemeliharaan. Lalu bagaimana proses penyusunan di kuasa pengguna barang? Nah, tentunya yang harus kita perhatikan, yang pertama tadi adalah daftar hasil pemeliharaan, di mana DHP ini tentunya kita buat per tahun ya, berisi kode dan uraian barang, kondisi, lalu historical pemeliharaan sebelumnya, tahun dan bentuknya seperti apa, lalu berapa realisasi biayanya, penambahan masa manfaat, ataupun keterangan yang relevan. Nah, kemudian tentunya dari dasar DHP ini, kita lakukan pengusulan di aplikasi Siman. Nah, tentunya di sini yang perlu diperhatikan sama ya, ada objek kode uraian status juga kondisinya. Lalu juga jangan lupa mengunggah foto dan melakukan perhitungan di SBSK juga ya. Lalu objek ini belum atau nah bagaimana jika eh, case-nya terdapat objek yang belum atau tidak tercatat dalam pembukuan. Nah,
tentunya dan tapi kita gunakan gitu ya. Nah, untuk BMN yang status seperti ini maka kita ajukan sebagai barang tambahan ya, barang tambahan. Kenapa? Karena bisa saja objek yang kita gunakan tersebut tercatat di KPB lain ya, kuasa pengguna barang lain atau bisa juga mungkin belum tercatat ya ini. Kemudian untuk aset pihak lain non BMN, nah ini juga kadang terjadi bisa saja ya kita gunakan tapi ternyata bukan BMN, maka tentunya mekanismenya melalui mekanisme anggaran. Jadi tidak kita masukkan dalam usulan RKBMN pemeliharaan. Jadi dia masuk ke mekanisme anggaran. Baik rekan pembelajar, kira-kira seperti ini ya daftar yang nanti setelah kita input di aplikasi maka akan terbentuk seperti ini, yakni daftar hasil pemeliharaan kuasa pengguna barang seperti tadi ya, berisi mulai dari kode barang, uraian NUK kondisi, serta pemeliharaan yang telah dilaksanakan ya. Lalu kemudian ditandatangani oleh KPB. Kemudian kita lihat ini format untuk rencana kebutuhan BMN di kuasa pengguna barang ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini juga nanti by aplikasi ya, sama ya, kode barang, uraian kondisi kebutuhannya apa dan ditandatangani oleh UAKPB. Nah, ini jika sudah konsolidasi ya. Di sini bisa kita lihat sudah mencerminkan kementerian ya, ini kementerian, lembaga. Ini apa unit eselon satunya, wilayah atau lokasinya, jenis belanja, kode, uraian, status, kondisi, dan kebutuhannya, dan ditandatangani oleh penanggung jawab UAPB. Nah, rekan-rekan tentunya dari eh, apa yang tadi kita sudah bahas, silakan jika ada yang mau latihan, ini bisa kita lihat di layar. Ini ada beberapa barang. Silakan rekan pembelajar identifikasi kira-kira nomor berapa yang dapat diajukan RKBMN pemeliharaannya. Ya, dan di sini eh, hal yang perlu diperhatikan tentunya kondisi dan juga keterangan yang ada. Ya, ini bisa kita lihat. Silakan ya, diidentifikasi kira-kira yang mana yang bisa diajukan RKBMN pemeliharaannya. Nah, ini untuk bangunan ya. Oke. Eh, jika sudah, nanti sebelum berakhir kita lihat ya jawabannya apa. Nah, kemudian berikutnya kita coba untuk kendaraan. Silakan ini ada 5 jenis. Kondisinya seperti di kolom kedua dari kanan. Keterangannya paling kanan ini. Silakan rekan-rekan mengidentifikasi kira-kira yang mana dapat diajukan RKBMN pemeliharaannya. Oke, eh, mungkin sudah dijawab ya. Nanti kita akan bahas di akhir sesi ya. Sekarang kita lanjut ke tentunya kelengkapan dokumen ya. Nah, yang pertama surat pengantar tentunya, lalu yang kedua RKBMN sesuai dengan tingkatan ya. Kalau di Satker tentunya UAKPB dan kalau sudah di pengguna ini adalah RKBMN tingkat pengguna. Lalu SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kemudian laporan hasil review APIP. Nah, ini dilaksanakan nanti ya setelah konsolidasi dilakukan di tingkat pengguna. Dan tentunya pengiriman di aplikasi RKBMN ya. Ini untuk pengusulan. Nah, toolsnya tentunya kita menggunakan aplikasi Siman ya, yang
dibangun untuk mempermudah pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik negara. Penyampaiannya kira-kira seperti ini, ya. Kuasa pengguna barang, RKBMN pemeliharaan, dan juga DHP tadi ya. Lalu dikonsolidasikan di tingkat wilayah dan dilakukan penelitian di eselon 1 dan jika diperlukan bisa dilakukan perbaikan. Kemudian di pengguna barang akan nanti dilakukan penelitian. Setelah itu diminta untuk direview oleh APIP ya, baik itu terhadap kebenaran kelengkapan dan juga kepatuhan penerapan dan kaidah. Nah, kalau secara alur kira-kira seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini ya, untuk batas waktu pengusulan RKBMN ini minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya ini untuk sudah di tingkat pengguna ya. Dan untuk batas waktu persetujuan RKBMN oleh pengelola tentunya ini di minggu ketiga bulan Februari di tahun anggaran sebelumnya. Nah, sedangkan untuk pengusulan perubahan RKBMN ya, ini adalah 1 bulan sebelum revisi anggaran di tahun berjalan dan juga persetujuannya ini 1 minggu sebelum batas waktu revisi anggaran. Ya, ini untuk alur perencanaan kebutuhan secara umum. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.